يا نبي سلام عليك يا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. Jadi tukang videonya ada otaknya Mas. Tukang videonya Mas. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ulang ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومنهم من ينتظر
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita mulai dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, rangkaian demi rangkaian sudah kita saksikan bagaimana anak-anak santri tampil dengan gayanya. Sudah kita lihat, tinggal satu yang menjadi pertanyaan besar untuk diri kita ketika acara ini kita buat. Tujuannya bukan hanya sekadar melihat anak-anak kita tampil, itu bukan. Tetapi tujuan besarnya adalah membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan besarnya. Kenapa kita harus cinta? Pantaslah dingin kali sini. Nggak bisa dimati. Nggak bisa, ya sudahlah. Kenapa perlu rasa cinta? Rasa cinta, rasa bahagia penting. Karena anak-anak, coba kalau kita lihat anak-anak ini selalu ketawa, biasanya sebentar lagi menangis. Memang begitu pasangannya. Kalau ketawa, nangis. Coba kita lihat anak-anak, ketawa terus, ketawa terus, ketawa terus. Bentar lagi, nangis. Memang begitu. Rasulullah pernah mengatakan begini, siapa yang mati anaknya 3 di usia dini belum balik, itu mak ayahnya itu masuk surga. Itu kata Nabi. Aisyah bertanya, kalau mati 2 bagaimana? Kata Nabi, masuk surga juga. Kalau yang mati cuma 1 bagaimana? Ya masuk surga juga. Bagaimana kalau dia tak punya anak sehingga nggak ada yang mati? Apa kata Nabi? Akulah anak baginya. Akulah anak baginya. Maka siapa yang sedih ketika aku tiada, tak mungkin sedih itu datang kalau tidak diawali gembira. Maka dia nanti akan bersamaku di surga.
Siapa yang sedih, aku tidak ada, maka dia nanti bersamaku di surga. Itu kata Nabi. Ustaz, dapat kombur ini dari mana? Katanya kombur. Ya, saya baca dalam tafsir Ismail Haqqi. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tujuan kita yang paling besar kecuali rasa gembira. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita dua. Surga dijanjikan Allah, neraka dijanjikan Allah. Sebagaimana kita ngeri kalau mendengar cerita neraka, tentu ketika mendengar surga kita bergembira. Makanya di dalam Quran ada dua kabar, ada kabar duka, ada kabar gembira. Nah, Rasulullah mengabarkan kepada kita dua itu. Kabar duka ya neraka, kabar gembira ya surga. Bagaimana caranya masuk ke surga? Cara masuk ke surga ya melalui Nabi. Kita tidak bisa menggapai surganya Allah kalau tidak ada Rasulullah. Maka ketika Nabi lahir, kita mesti gembira. Karena yang tidak gembira, Nabi lahir itu cuma syaitan. Nah, ketika kita tidak bersama Nabi waktu Nabi lahir, kita enggak sempat bergembira waktu Nabi lahir dulu sebagaimana orang-orang dahulu gembira, taklah masalah kita mengulangi rasa gembira itu di saat ini. Itu tujuannya. Kenapa? Karena orang yang bergembira itu sebagai bukti kenyamanan hatinya terhadap sesuatu tersebut. Nah, makanya umat Islam ini nggak akan sempurna ibadahnya kalau tidak ada gembiranya, kalau tidak ada rasa bangganya. Cuman apakah gembira sama bangga aja cukup? Nggak cukup. Kita mesti ada rasa malu. Umat Islam tak boleh dia kalau nggak punya rasa malu. Umat Islam nggak cukup malu tok, harus ada rasa gembira. Nah, maka kepada Allah mesti ada dua. Ada gembira, ada bangga, ada malu. Contoh, rumah kami di kampung itu, di pengkolan itu. Gini pengkolannya. Pengkolan, ini jalan, rumah, pengkolan. Nah, di sini semak-semak kubang kerbu. Jadi kerbu itu pada waktu itu banyak di situ, mandi-mandinya di situ. Ada student naik kereta, kebut dia, kebut sampai depan rumah, nengok ke rumah kami. Lupa dia di depan ada pengkolan. Lupa, langsung ke kubang kerbu. Udin nama keretanya masuk langsung kubang kerbu. Dubrak, jebur. Saya kaget, suara apa itu? Keluar dari rumah saya tengok. Ya kau Din. Iya bang. Kenapa bisa masuk ke kubang kerbu? Ya lupa bang, aku di depan ada pengkolan. Jadi matamu kemana? Nengok rumah abang. Apa hebatnya rumahku? Bukan rumah abang yang hebat, itu si Nurul lah di abang. Rupanya dia setiap lewat nengok ke rumah, bukan rumah yang diperhatikannya, si Nurul. Saya tanya, kenapa kau tengok? Aku suka sama adik abang. Alhamdulillah. Betul kau suka? Ya betul. Jujur kau Din, dari sekian banyak pemuda, berapa orang yang menyukai adikku? Semua bang. Seluruh anak muda satu kecamatan ini semuanya suka sama adik abang. Bahkan bukan hanya anak muda, si duda-duda itu pun suka. Betul begitu? Betul. Ya sudah, saya bilang. Karena kau jujur, ku hargai kejujuranmu.
dari seluruh pemuda yang ada, kau kan ketuanya. Iya, berapa anak muda ini semuanya? Lebih kurang di sini ini ada sekitar 1.500 orang, Bang. Ya udah, dari 1.500 pemuda yang ada, kau yang kupilih jadi adik iparku. Bagaimana? Wah, senangnya dia, bangganya hatinya, senyum-senyum dia. Nggak terasa badannya tadi berlumpur, keretanya udah gym. Senang kali hati. Dipalikkannya hadapnya itu di belakangnya saya. Yes, kata dia. Saya biarkan 3 menit dia senang-senang. Lalu saya bilang, karena kau orang yang kusetujui dari sekian banyak pemuda, kau orang yang kupilih. Udah, besok ya jam 9 kau kutunggu di rumah, kau lamar adikku. Pucat. Nah, kenapa kau pucat? Tapi kau suka, kau yang kupilih, kau senang. Begitu kusuruh lamar, kau pucat. Bang, manalah ada duitku, Bang. Rokok Samsuku pun ngutang. Tahunya kau tak ada duit. Kenapa kau tengok-tengok? Oh, nengok itu urusan hati, Bang. Kalau melamar urusan dompet. Ini dompetku belum ada isinya, maka aku belum melamar. Jujur dia. Jujur yang pertama saya kasih hadiah. Dari sekian banyak pemuda yang suka, kau yang kupilih. Maka dia bangga karena merasa menang dari seluruh pemuda yang ada. Ya sudah, kau lamar. Pucat dia. Kenapa? Karena tak ada duitnya. Karena dia jujur yang kedua, ya sudahlah, Din. Karena kau juga jujur yang kedua, ku kasih modal. Ini uang 50 juta, kau ambil, besok jam 9 kau kutunggu, kau lamar adikku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya janjikan jam 9. Jam 8 saya buka pintu, dah terconggok dia di depan. Pakai jas, pakai dasi. Dalam hati saya, ini anak nggak ada otaknya nih. Harusnya dia malu. Kenapa malu? Karena modalnya dari saya. Harusnya dia bangga. Kenapa dia bangga? Karena dari sekian banyak pemuda, dia orang yang saya pilih. Nah, bukankah Allah juga mengatakan, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Harusnya kita bangga. Berapa banyak manusia diciptakan. Harusnya kita bangga. Kita orang yang dipilih Allah untuk ibadah itu. Harusnya kita bangga. Kita merasa bahagia. Berapa banyak orang tidak ibadah kepada Allah, bahkan tidak mengenal Allah sama sekali. Tetapi kita orang yang dipilih Allah. Harusnya kita bangga. Cuman bangga aja jangan, nggak cukup. Harusnya kita punya merasa malu. Kenapa? Karena kita nggak bisa ibadah. Nggak bisa kita ibadah tanpa dimodali Allah. Solat perlu berdiri, Allah modali kaki. Solat perlu ruku, Allah modali pinggang. Solat perlu sujud, Allah modali kepala. Maka kita tidak bisa ibadah kalau tidak dimodali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya rasa bangga. Inilah pentingnya rasa malu. Supaya kita lebih benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana caranya supaya hidup rasa bangga? Supaya hidup rasa malu itu? Bagaimana caranya? Syaratnya 2. Apa aja syaratnya? Syaratnya yang pertama yakin. Yakin. Yang kedua menerima. Nah, itulah yang disebut syahadat. Asyhadu, aku meyakini. Asyhadu, aku menerima. Jadi yakin tok nggak bisa, harus terima. Apa bedanya yakin sama terima? Beda. Ya sama aja Ustaz, beda. Beda. Ada Sudin jago memanah. Nah, se-Indonesia Sudin lah yang jago memanah. Sasarannya biji salak. Jaraknya 100 meter. 25 kali dia manah, 25 kali tepat jatuh biji salak itu.
Sehingga orang berkata, Udin kalau sudah tanding, saya yakin menang. Saya yakin menang. Nah, yakin ya. Nah, si Leman ikut tanding. Sasarannya buah nanas. Jaraknya 6 meter. Nah, 25 kali, 4 kali kena, itu pun pinggir, yang lain semeter jaraknya. Sehingga orang berkata, kalau Leman aku nggak yakin. Kalau Udin aku yakin. Buktinya biji salak 100 meter 25 kali, 25 kalinya tepat. Yakin kau? Yakin. Betul kau yakin? Betul. Kalau betul kau yakin si Udin itu memang begitu, kau yakin. Nah, bagaimana kalau jaraknya kita dekat? Si Udin kita suruh manah, yang sasarannya bukan biji salak tapi nanas jumbo. Wah, makin yakinlah aku. Berapa kali lipat yakinmu? Adalah kira-kira 5 kali lipat yakinnya. Wah, betul, betul. Nah, dah Den, sini Den. Kau bawa panahmu. Nah, kau panah itu nanas jumbo, jaraknya 6 meter. Bisa Den? Ya bisa. Biji salak 100 meter aja bisa, apalagi nanas 6 meter. Ya udah. Nah, Wan, saya bilang, yakin nggak kau sama Udin? Yakin. Kalau kau yakin, ini nanas kau ditaruh di atas kepalamu. Nah, jaraknya 6 meter. Jangan gitulah bang, katanya. Enggak, kau kan udah yakin kan? Iya, memang yakin aku. Ya udah, kalau yakin taruh di kepalamu. Di tanah di jarak 6. Janganlah, gitu. Kenapa? Ternyata maka kepada Allah tak boleh begitu. Kita dituntut untuk yakin kepada Allah, kita juga dituntut untuk menerima takdir Allah. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, menerima segala ketentuan Allah, nah disinilah datang rasa bangga, disinilah datang rasa malu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi rianya, tidak ada lagi ujubnya, tidak ada lagi rasa takaburnya. Nah, kenapa kita beribadah selama ini ada ujub, ada ria, ada takabur? Kenapa? Karena kita hanya modal yakin kepada Allah, tapi tidak nerima. Nah, maka kita wajib meyakini Allah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang mengatur. Kita juga wajib menerima aturan Allah. Apapun yang sudah ditakdirkan Allah, terimalah. Terima. Nah, makanya di dalam Al-Quran, manusia ini diciptakan dari tanah, disebut insan, dari tanah. Manusia juga diciptakan dari tanah, disebut bashar. Apa bedanya insan sama bashar? Kalau insan fungsi, kalau bashar diri. Nah, jadi kita ini ada fungsi, ada diri. Nah, makanya Rasulullah itu disebut Nabi, itu fungsi, diri. Disebut Rasul, fungsi. Jadi Nabi Muhammad itu ada diri, ada fungsi. Makanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita cek diri kita ini. Diri kita. Di mana Allah mewajibkan kita cek diri kita, ada nggak di situ? Ketika kita ada di tempat itu, kita lihat juga fungsi kita apa. Makanya ketika Tok Dolah nelpon si Udin, Assalamualaikum Din. Waalaikumsalam. Sehat kau? Sehat. Nanti hari Minggu datang ke rumah ya. Aku mau pesta. Kau kusuruh datang bagian cuci piring. Iya Tok. Kau Leman datang juga ke rumah bagian terima tamu. Iya Tok. Maka datang si Udin. Langsung ke dapur nyuci piring. Datang Leman ke ruang tamu. Akur nggak? Akur mereka. Damai nggak? Damai. Kenapa? Fungsi Udin cocok nyuci piring, fungsi Leman terima tamu. Mereka damai, mereka akur. Kenapa? Karena sesuai fungsinya. Kenapa mereka berkelahi? Ketika Udin ke ruang tamu, ketika Leman ke dapur. Tidak sesuai fungsinya. Maka di sini kita susah.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia ketika manusia ini tidak sesuai fungsinya. Apa fungsinya manusia? Fungsi manusia ini cuma dua. Yang pertama ibadah. Yang kedua khalifah, kerja. Jadi kita dua disuruh, ibadah, khalifah. Kalau iblis, jin disuruh cuma satu. Cuman satu aja, untuk ibadah. Jin diciptakan untuk ibadah. Kalau manusia dua, ibadah, kerja. Kenapa jin dikeluarkan dari sorga? Disuruh keluar dari sorga? Karena sombong. Apa yang menyebab dia sombong? Karena dia tidak sesuai dengan fungsinya. Andai kata jin disuruh ibadah, ibadah tok kerjanya. Apa yang dijadikan Tuhan, enggak diprotesnya, enggak ada sombongnya, enggak ada angkuhnya, mungkin jin ya tidak keluar dari sorga. Kenapa manusia keluar dari sorga? Yang tidak sesuai fungsinya. Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah. Andai kata kita di total ibadah, enggak banyak mikirkan yang lain-lain, nggak akan keluarnya kita dari sorga. Kenapa Adam dikeluarkan dari sorga? Karena Adam berkawan sama jin. Kenapa jin dikeluarkan dari sorga? Karena jin sombong. Kenapa Adam dikeluarkan? Karena berkawan sama orang yang sombong. Makanya bapak ibu, gimana pun taatnya kepada Allah, kalau lingkungan bapak ibu ni orangnya sombong, itu satu saat bapak ibu akan jadi sombong juga, itu mengikut kawan. Kalau udah sombong, sorga tak menerima orang sombong. Makanya kita disuruh ibadah. Ibadah ini adalah posisi, Pak, posisi paling rendah. Maka siapa yang bisa tekun ibadahnya kepada Allah, ialah orang yang rendah, orang yang di bawah. Kenapa rupanya orang yang di bawah? Karena Quran itu turun. Maka begitu Quran turun, turunnya itu kepada orang yang paling bawah. Maka siapa yang paling di bawah, dialah yang dapatnya Quran. Kalau orang di atas sekalipun hafal Quran, nggak dapat. Makanya kita baca sejarah Ibnu Muljam. Hafal Quran nggak? Hafal Quran. Hebat nggak dia? Hebat. Satu ketika duduk bersama para sahabat. Nabi bilang, apa kata Nabi? Di antara kalian ini, kata Nabi, ada satu orang yang gerahamnya itu sebesar gunung Uhud di hari akhirat nanti. Di antara kalian ada yang gerahamnya sebesar gunung Uhud itu di akhirat. Apa dalam hati Ibnu Muljam? Siapa ya? Siapa ya? Siapa? Abu Hurairah nggak begitu. Jangan-jangan aku, jangan-jangan aku. Maka dia tak pernah senyum semenjak mendengar sabda Nabi itu. Nggak pernah senyum. Sedangkan Ibnu Muljam tak begitu. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Akhirnya dialah rupanya yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Makanya ketika datang peringatan-peringatan dari Allah, jangan kita bertanya, siapa ya? Siapa ya? Coba tekankan kemari, jangan-jangan awak. Iblis tak menyangka, tak menyangka kalau dia bakal dikutuk. Tak menyangka. Makanya orang-orang yang tinggi itu biasanya nggak ngeh. Makanya pejabat-pejabat, cobalah kita dengar nanti ketika orang baca puisi. Nah, ketawa aja dia. Seperti yang koruptor-koruptor yang kita dengar itu. Dipanggilkan orang yang baca puisi tentang koruptor. Habis dibacakan puisi, tepuk tangan dia. Rupanya bulan besok dia yang ketangkap. Kenapa? Enggak ngeh. Jadi manusia ini diciptakan untuk dua. Apa itu? Ibadah, fungsinya. Yang kedua kerja, mengelola. Mengelola fungsi itu disebut insan, diri disebut bashar. Makanya ketika tsunami di Banda Aceh dulu, hari kedua si Udin nelpon, bang, ngeri kali bang, aku nengok tsunami ni bang, ngeri kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Din, kamu cerita apa?
Jangan panjang kali zikirnya. Aku mendengar cerita apa? Ngeri kali bang, la ilaha illallah. Mayat bergelempangan. Terus dari mana-mana orang datang membantu mengurusi mayat ini. Dari mana kau tahu? Aku nengok bang di tempat kejadian. Sekarang aja aku di sini. Dari mana orang datang? Medan ada, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, luar negeri pun ada bang membantu. Betul itu, Den? Betul. Banyak orang membantu, banyak. Kau ngapain? Nggak ada. Jadi apa fungsinya dia di situ? Dirinya ada, fungsinya tak ada. Kadang-kadang maulidnya pun gitu juga nya. Hebat kali maulid di bakti luhur tadi malam. Hebat kali memang. Hebat kali gini-gini. Jadi banyak juga orang itu datang membantu gini-gini. Kau ngapain? Nggak ada. Ya. Allah menciptakan kita itu fungsi diri. Begitu membangun jembatan, datang Sudin pakai jas, pakai dasi, sepatu keren, nunjuk-nunjuk dia di jembatannya. Karena pakai jas, pakai dasi, ramai orang ngikuti Sudin nunjuk. Sudin nunjuk, dia orang pun tengok. Ada Wak Ahmad Pengkor, nunjuk-nunjuk dia begini, bajunya sobek, nunjuk-nunjuk, diusir orang. Kenapa kau usir Wak itu? Allah bikin semak aja. Kenapa? Orang mau kerja dia nunjuk-nunjuk pula, bikin semak, maka kusir. Jangan kau usir. Wak itu insinyurnya. Lalu si Udin, mana aku tahu. Nah, sekarang fungsinya. Maka Bapak Ibu cek diri Bapak Ibu, fungsinya apalah. Jangan hanya berharap mudah-mudahan di akhirat nanti kita dapat syafaat. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Fungsimu apa? Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz yakin nggak Allah itu maha kuasa? Ya yakinlah. Maha gagah, maha perkasa, maha mampu segala-galanya. Yakin. Nah, kalau Ustaz yakin, tolong jawab pertanyaan saya. Apa itu? Datang dia tadi, pakai baju kaos oblong. Di sini gambar kalajengking, di belakang gambar kuntilanak. Ya, pakai celana jin, setan pun iri celana jin pakainya. Ketat. Duduk dia. Ustaz yakin nggak Allah itu maha kuasa? Yakin. Yakin Ustaz? Yakin. Kalau yakin, tolong jawab pertanyaan saya. Apa itu? Kenapalah Allah menciptakan malaikat untuk membantunya? Padahal Allah kan maha kuasa. Bisanya Allah berbuat tanpa malaikat. Kenapa diciptakan Allah malaikat? Padahal Allah kuasa semuanya. Oh, itunya pertanyaanmu. Ya. Jadi ada Tok Imam di sana itu. Tok Imam. Kalau orang Aceh bilang Tengku Imam, kalau di sini apa? Alah pokoknya gitulah. Oh, perlu dijawab-jawab kali. Jadi apa kata Tengku Imam ini tadi di Kuala Simpang? Anak muda ini memang parah kali ini. Maunya narkoba aja. Pening aku pun nengoknya. Dinasihati nggak bisa. Palak anak muda ini tadi. Nah, dikasihnya lah Tok Imam ini tadi kopi. Di dalam kopi dimasuknya narkoba. Nah, berkali-kali dimasukinya narkoba. Sehingga Pak Imam ini tadi ketagihan minum kopi ini tadi sampai nggak bisa lekang lagi. Setelah itu, nah tak pernah lagi dikasih anak muda ini tadi. Akhirnya apa dia bilang? Nah, aku inilah kata dia. Pengen aku mesan kopi yang kau kasih dulu itu. Pening kali kepala aku kalau nggak minum kopi itu. Enak kali rasanya. Di mana tempat belinya? Baru anak muda ni tadi ketawa. Atuk dah tahu kan rasanya. Kalau dah candu, begitu jugalah kami pun. Nah, maka jangan biarkan saja. Anak aku dah ngaji di situ. Di mana? Ngaji itu di Bakti Luhur, tempat Ustaz Polan gini-gini. Jangan senang dulu, kontrol dia. Karena Nabi berkata setiap anak yang lahir ini fitrah. Kecuali mak ayahnya. Bukan kecuali gurunya disebut. Kecuali mak ayahnya. Bukan gurunya. Kecuali mak ayahnya. Maka kita harus aktif Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak kita ini nyantri pulang. Ya, tunjukkan contoh yang baik. Dan Bapak Ibu tahu nggak dosa yang paling besar itu apa? Apa dosa yang paling besar? Apa itu? La yalqallah subhanahu wa ta'ala ahadun bizambin azam min jahlatin ahli. Tidak menemui akan Allah
oleh seseorang dengan dosa yang lebih besar dari kebodohan keluarganya. Saya misal haji dah lebih 10 kali misal, umrah setahun 2 kali, hitung-hitung dah habis ada 40 kali, Quran hafal, orang 30 juz, saya lebih 30, untung cuma 30. Begitulah hebatnya. Hadis saya kuasai, duha tahajud nggak pernah tinggal. Hebat nggak saya? Hebat. Saya nggak judi, nggak mabuk, nggak macam-macam. Begitulah. Cuman keluarga yang saya tinggalkan nggak ngerti agama. Apa kata Nabi? Induk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar ialah ketika kita meninggal, keluarga yang kita tinggalkan dalam keadaan tidak ngerti agama. Anak ini akan bergeser disebabkan emak ayahnya. Dua emak ayahnya inilah yang menggeser anak kemana. Nah, maka guru aja nggak cukup. Nggak cukup. Maka ada orang tua bercerai, ayahnya entah kemana, menikah lagi, maknya tadi pun entah kemana. Kadang anaknya tempat ayah, kadang anaknya tempat emaknya. Masuk pesantren, luar biasa itu di pesantren, rajin menghafal. Begitu dia besar, ngaruhnya pasti ada itu. Ngaruh dari orang tuanya itu masih ada. Kenapa? Karena wali yang paling besar bagi anak adalah orang tua. Maka anak masuk ke pesantren di sini dididik, doalah terus doa. Ustaz, doanya doa apa? Ibu nggak perlu minta juara. Nggak perlu minta juara. Karena hakikatnya bukan juara. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu hati anakku ya Allah. Terangkanlah hatinya ya Allah. Jadikanlah dia hamba-Mu ya Allah. Nggak usah minta-minta juara. Ini kita enggak. Kalau anak juara senang kali. Wuih, senangnya. Senang. Nah ini nanti piala ini kalau bisa taruh depan pintu. Taruh depan pintu. Taruh. Terus foto-fotokan. Unggah di Facebook. Ria apa enggak itu? Ria. Kalau ria hukumnya apa? Ya. Apa kata ayat? Ara'aital ladzi yukadzibu bi. Terus apa aku taruh di kamar di samping WC? Enggak juganya harus begitu. Nah, kita kalau pauk punya pauk kali. Ya, pauk dikit ya enggak apa-apalah. Mentang-mentang Ustaz tadi ceramah, jangan taruh depan pintu terus besok simpannya dibungkus pakai kain kapan. Itu pauk parah itu. Ya. Enggak usah minta-minta juara, minta aja dibimbing. Maka ada orang kelas 1-nya 3 tahun ya, tinggal kelas. 3 tahun kelas 1-nya. Ini betul ini. Kelas 2-nya setahun, tinggal kelas, berarti 2 tahun. Baru SD tambah 3 tahun. Nah, 3 tahun atau 4 tahun tambahnya. Baru lulus SD. Orang lulus SMP, dia lulus SD. Yang lain ini tadi udah kuliah, dia masih kelas 1 SMA. Selesai taman SMA, nah nggak ada duitnya lagi. Nah, diajak kawannya lah tadi kerja. Sekarang sukses, yang kuliah, yang hebat-hebat ini tadi jadi anak buahnya. Dan itu terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, ada aja jalannya. Kemudian jangan ejek orang yang bodoh. Karena menuntut itu wajib. Dapat itu nggak wajib. Nah, malah kadang-kadang orang yang cerdas sekali otaknya itu seringnya nggak ada ilmunya itu. Kenapa? Karena gampang lupa. Nggak ada ilmunya. Wah, tahun ini kita tanya beres semua. Tahun depan udah nggak ada lagi. Ada orang yang cepat kali ngapal Quran, cepat lupa. Ada orang lambat dapatnya, lambat lupa. Kenapa? Karena yang cepat dapat, sekali baca dapat. Yang lambat dapat berkali-kali. Quran bilang, wa asarahum, bekasnya ada. Ini 10 kali baca baru dapat. Maka dapat 10 bekas. Ini 2 kali baca udah dapat. Berarti 2 bekas. Makanya cepat lupa. Ada yang 40 kali belum dapat. 116 kali baru dapat. Maka bekasnya pun 116. Kita jangan merasa hebat kita kalau begitu langsung bisa anak kita ini juara langsung, gak usah. Bukan di situ titiknya.
Titiknya kita ini belajar agama, titik terakhirnya mati husnul khatimah. Itu untuk kita dan untuk anak kita. Itunya tujuannya, supaya kita mati dalam keadaan tidak membawa dosa besar. Nah, jadi Nabi ya, fungsinya agama, dan bukan hanya agama tok. Cuman yang saya kait di sini adalah agama. Nabi ini, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Maka Nabi ini ngajak kita ke bawah. Bukan ngajak kita ke atas. Ngajak kita ke bawah. Kenapa? Karena Nabi berada di titik yang paling rendah. Begitu Al-Quran turun, Nabi dapat. Kenapa kita nggak dapat? Karena kita nggak di bawah, kita di atas. Makanya ketika ada nuzul Quran di kantor gubernur, saya telepon gubernur, ini umpama. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, Bapak sehat? Waktu nuzul Quran kemarin di kantor Bapak ada apa enggak? Ya ada. Hadir Bapak? Hadir. Fungsi apa diri? Fungsi apa diri? Diri. Hadir enggak Bapak? Ya hadir lah. Kenapa Bapak hadir? Ya macam mana enggak hadir? Ya, acara nuzul Quran, masa aku enggak hadir? Berarti diri. Nah, kita tanya fungsi. Waktu Bapak hadir acara nuzul Quran itu, hadir Bapak sebagai gubernur yang tinggi atau sebagai hamba yang rendah? Kan ini babnya kan bab kantor ini, babnya bab Quran. Aku sebagai gubernur lah. Kalau sebagai gubernur yang tinggi, inilah gubernur yang susah dinasehati pakai Quran. Tapi kalau hadir dia sebagai hamba yang rendah, nah ini. Makanya kadang-kadang orang ini ada yang model tinggi. Begitu dengar ceramah, nggak suka dia. Ustadz manapun nggak ada yang cocok sama dia. Nggak ada yang cocok. Ustadz manapun di dunia ini nggak ada. Abdul Somad nggak cocok. Siapapun nggak ada cocok dia. Begitu dengar ceramah ini aja dia. Ada. Saya selu aja saya nengok orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena masa Nabi Musa dulu udah saya baca itu. Kenapa dikutuk jadi kera? Masa Nabi Musa dulu kan dikutuk jadi kera itu kan. Karena diundang hari Sabtu. Kalau Nabi Musa dulu harinya Sabtu, kalau kita Jumat. Mendengar ceramah Nabi Musa. Nah, hari Sabtu dilarang ke laut. Disuruh datang mendengarkan ceramah Nabi Musa. Yang lebih hebatnya lagi, hari Sabtu ikan muncul di laut, gampang kali nangkapnya. Hari lain agak susah. Itu bentuk ujian Allah. Maka bagi mereka yang tinggal di tepi laut, mikir ini. Hari Sabtu nggak boleh ke laut. Ikan banyak muncul hari Sabtu. Dilarang ke laut hari Sabtu. Nggak boleh. Disuruh mendengarkan Nabi Musa, undangan Nabi Musa. Hari itu, mulai hari itu kapan? Mulai hari. Matahari terbit. Itu mulai hari. Akhir hari kapan? Matahari terbenam. Jadi tak boleh ke laut sejak hari Sabtu. Pasangnya jaring malam Sabtu. Kena nggak? Mana kena orang malam Sabtu. Ke laut nggak boleh hari Sabtu. Ya? Malam Sabtu pasangnya. Manennya malam Minggu. Udah, ikut dengar ceramah Nabi Musa. Waktu Nabi Musa ceramah, otaknya kemana? Kemana? Ya ke laut. Serius nggak dengar ceramah? Enggak. Akhirnya dikutuk jadi kera. Makanya kera ini ada berapa macam itu? Ada 4 macam. Ada yang model siamang. Siamang itu bentuknya kayak lutung. Kalau lutung dia beda dikit. Dia lebih besar dari lutung. Siamang. Siamang ini modelnya dia cemberut aja itu. Nggak pernah senyum itu. Kalau kita tengok nggak pernah senyum. 2 jam kita tengok nggak ada senyum. Itu siamang. Kurasa dulu waktu zaman Nabi Musa dia kayak gitu itu. Dengar ceramah Nabi Musa cemberut aja kena otak nanti ke laut. Dikutuk jadi siamang. Ya, saya nggak bilang yang cemberut-cemberut di siamang, nggak saya bilang gitu. Saya nyeritakan masalahnya. Itu. Maka dikutuk lagi. Ada yang jadi lutung. Nah, beda sama siamang. Kalau siamang cemberut, lutung senyum. Nah, kalau lutung itu rambutnya dia gini dia, sisirnya. Ini dia. Yang ini tariknya kemari, yang ini tariknya kemari. Ya, itulah lutung. Gini dah sisirnya. Nih. Sehingga dia gini.
Itu lutung. Banyak anak-anak muda ngikuti itu. Ya, saya bilang banyak anak muda ngikuti sisir itu, bukan ngikuti lutung. Enggak, saya enggak cerita-cerita orang. Nah, wajahnya senyum aja. Mungkin gitu juga dulu mungkin waktu zaman Nabi Musa. Nah, dia dengar ceramah itu pengennya yang lucu-lucu, kalau nggak lucu nggak mau. Ya, dikutuk jadi kera, jadi lutung. Ada satu lagi. Nah, jadi monyet Lampung. Monyet Lampung bentuknya kayak monyet. Kalau monyet ada ekornya, kalau dia nggak ada ekornya. Kalau bahasa kami sana sebut mundi. Nah, mundi ini macam mana? Pergi aja ke kebun binatang. Bentuknya kayak monyet, lebih besar dikit tapi nggak ada ekornya. Nah, itu macam mana mundi ini? Nah, mundi ini lain dia. Kalau duduk 5 menit, 10 menit pasti ngantuk dia. Ngantuk. Ya, itu model mundi. Kurasa gitu juga dulu di zaman Nabi Musa. Hadir dia mendengarkan ceramah Nabi Musa. Musa ceramah dia pun ada yang model gitu. Ada lagi yang modelnya model kera. Bagaimana kera itu? Kera ini pantang berdua, pasti ngobrol. Pantang berdua. Lepaskan berdua, pasti ngobrol. Kami dulu kecil SD, dikasih ayah saya senjata terbang angin. Nah, berburu kera. Banyak kera itu di atas. Tembak satu, yang lain turun ke bawah. Tak ada lagi kera. Nah, seringnya orang berburu pulang dia. Jangan pulang. Kera ini kalau berdua nggak bisa, dia nggak ngomong. Tunggu aja itu. Tunggu, kita pun diam di dalam semak-semak itu. Kera pun sembunyi di situ. Kalau dia ada berdua, bentar lagi bersuara dah itu. Jadi kurasa gitu jugalah pada zaman Nabi Musa dulu. Hadir dia mendengarkan ceramah Nabi Musa. Yang satu model siamang, yang satu tadi model lutung, mau lucunya aja. Yang satu tadi model monyet Lampung. Yang satu lagi tadi model ngobrol. Bayangkan Bapak Ibu, ceramah saya malam ini, misalnya yang satu tadi cemberut aja, misalnya lah jamaah. Yang satu tadi ngantuk tidur aja. Yang lainnya tadi ngobrol. Yang satunya tadi senyum-senyum. Pening nggak Ustaz di atas? Pening. Nah, merasa pening juga Nabi Musa itu dulu mikirkannya orang itu kayak gitu. Nah, maka dikutuk jadi kera. Sehingga kata Allah, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina. Bapak Ibu, jangan kita banggakan ibadah kita kepada Allah yang sudah kita lakukan. Jangan bangga minum obat kalau pantangnya belum dihindari. Aku dah minum obat asam urat, tapi asal lewat pecal makan terus. Emping makan terus. Nggak usah bangga. Nggak usah bangga kalau kita udah ibadah kepada Allah. Tetapi apa yang dilarang Allah masih kita kerjakan. Nggak usah bangga. Tujuan dari kita membuat maulid ini supaya hati kita bergembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita nggak bisa sampai kepada Allah kalau tanpa Nabi. Orang masuk surga ada yang ridho Allah. Ridho Allah langsung masuk surga. Ada yang rahmat Allah langsung masuk surga. Model-model kita nggak mungkin dapat dua macam itu. Lalu bagaimana? Model-model kita harus melalui syafaat Nabi. Nah, makanya kadang-kadang dalam selawat itu kan sering orang bilang, Ishfa' lana, lana ya habibana, Ishfa' lana. Mana mic itu?